kedengeran suara nangis. Oh, ada suara tangis. Ada suara di tangis dalam kecil. maksudnya Di kalau mobilnya mobil di dalam ya, kendaraannya. Di dari arah belakangnya ya, dari arah jok belakangnya itu di apa? Persnelengnya? Persnelannya itu ada tangan, Mas. Ada tangan. Tiba-tiba, loh kok tangan siapa dilihat ke belakang? Tiba-tiba nggak ada. Kayak mewujudin mukanya doang di spionnya ya. Kan kaget kan otomatis Iyalah, itu. pasti. Wujud muka. Wujud pastilah. muka di sekitar di spionnya. berarti akan banyak tambah korban atau arwah Nah, yang itu tayangan Bisa itu. jadi. Ya semoga akan- semoga aja ya. Semoga aja. Halo para turis, bahasan kultur mistis kali ini kita membahas sebuah tempat yang terkenal dan juga mungkin bisa dibilang urban legend juga nih. Iya. Benar Pak Turis. Di mana tuh Mas Dek? Tentang terowongan Casablanca. Saya perkenalkan dulu, kembali lagi Oh, biar para turis juga ingat Betul, nih. betul. Biar ingat kita semua lagi nih. Bersama saya, Mas Deki, ada Mas Bob dan Mas Siti, gitu. Di era 90-an banyak beredar atau viral tentang terowongan Casablanca ini yang banyak banget punya cerita misteri atau banyak, mistis. Jadi sejarahnya terowongan Casablanca ini sebetulnya awalnya sebelum terowongan Casablanca ini dibangun itu adalah pemakaman Iya. massal nih, Mas Bob. Iya. Pemakaman massal. Jadi pemakaman massal Sebelumnya bukan pemakaman umum nih. bukan. Oh. Dibilang pemakaman massal itu karena di era penjajahan Belanda Oh sebetulnya. iya. Gitu. Oh, udah ada di era penjajahan Belanda. Iya, tempat itu dijadikan pemakaman massal. Mungkin dari korban-korban penjajahan yang Iya. dimakamkan secara tidak layak atau Iya. asal-asalan gitu ya. Sampai akhirnya dibangunlah terowongan Casablanca ini. Ketika dibangun pun tanahnya ketika di apa Angkut. namanya? Diangkat ya? Ya, dikerukkan ya, biasanya dikerukkan namanya Itu terowongan masih ya. banyak tulang belulang yang tidak teratur. Jadi memang Oh. pemakaman massalnya itu benar-benar kelihatan. Makanya lu bilang di situ tuh ada pemakaman massal dari era zaman Belanda gitu. Era ya? zaman Belanda. Sampai akhirnya ketika dibangun tulang belulang itu dirapihkan, Diangkut lah ya. diangkut dipindahkan dipindahin. ke pemakaman TPU Menteng Pulo ya. Karena itu kan Menteng Pulo. perbatasan Oh ya. iya betul. Menteng betul. Pulo Ada di dan- sebelahnya ya. sebelahnya. Menteng Pulo dan Menteng apa tuh? Lupa Menteng gua juga. dalam ya. Menteng dalam. atau Menteng Menteng atas dalam. ya. Kalau Iya. sekarang itu seberang-seberangan ya. Iya, nah di tengahnya itu terowongan Casablanca. Nah, ketika ada tulang belulang yang tidak rapi dan dipindahkan secara mungkin kalau bisa dibilang tidak layak ya, dari situlah mulai beredar cerita-cerita Oh. mistis atau ada orang yang lewat di terowongan Casablanca itu punya cerita tersendiri tentang Banyak cerita, misteri. Karena dipindahin di makam ini nggak layak lah. Pokoknya udah dimasukin lagi, dikubur gitu doang kali ya. Betul. Gila. Nah, untuk memulai kita coba bahas atau Mas Siting atau Mas Bob tahu atau pernah dengar cerita tentang terowongan Casablanca ada apa? Mulai Mas Bob dulu mungkin. Oke, kalau yang umumnya ya, yang sering gue denger ya, era-era, karena itu dia era-era tahun 90-an ya, kalau nggak salah itu. Ya biasalah, itu namanya terowongan, sering dilewatin motor, mobil. Yang sering sih, yang gue dengar ceritanya itu, pada saat kita bawa mobil nih, atau orang yang bawa mobil itu, pada saat kita ngeliat ke spionnya, itu ada yang duduk di belakang. Oke. Bayangan hitam, entah tuh bayangan hitam, ada cewek juga, ada anak kecil, pokoknya berbagai macam ragam. Pada saat lewat situ ada bayangan hitam. Oh. Pas di belakang nih ya, kaget lah otomatis kan ya. Antisipasinya seperti apa, tapi yang beredar seperti itu. Dan ada lagi pada saat lewat situ, yang sering banget tuh lampu di terowongan itu mati. Oh, saya pernah tuh lewat kayak gitu juga. Ini juga kan. Juga kebetulan kan rumah daerah mau ke arah Tanah Abang kan. Dan juga nih Mas Siting ya, kalau seandainya lu pernah dengar nggak kalau seandainya di suatu rumah nih kita pasang lampunya nih, tiba-tiba lampunya padam. Padahal baru diganti, lampu baru nih kita baru ganti, terus tiba-tiba sering banget di. Iya tuh. Ya konon ya orang-orang tua pada bilang biasanya itu ada penunggunya di ruangan. Iya sih, pernah dengar juga tuh. Jadi Sama misalnya juga nih. ada satu titik gitu di rumah, kok pasang lampu, gitu mati. dia sekarang kan nggak mau terang nih. Nah, pengen nih gelap aja deh. Jadi ya, kemungkinan tuh ada Iya. sosok lah ya. ya bikin juga. Nah di terowongan Casablanca itu
di terowongan itu ada satu spot atau satu titik lampunya itu pasti akan mati. Oke. Nah, itu yang gue denger ya. Terus banyak lagi ada misalnya ada penampakan ya namanya dulunya pemakaman massal. Betul. Terus dipindahkan secara tidak layak. Otomatis kan arwah-arwah yang ada di situ merasa tidak nyaman dan gentayangan lah. Iya. Sering juga tiba-tiba nih lagi pada saat bawa mobil dia ngeliat, ada anak kecil lagi jalan, nyebrang. Lewat gitu, waduh ngeri banget tuh. Itu yang gue pernah dengar. Terus tiba-tiba juga pada saat lagi jalan lagi, bayangan hitam lewat lagi. Oh iya. Mungkin apakah karena itu gitu yang akhirnya saya pernah dengar jadi sering kecelakaan, Iya, itu. bikin Jadi kaget. punya Itu kecelakaan dia. tuh. Nah, terus gimana ini? Kalau dari lu sendiri Mas Dik nih, Iya. cerita-cerita horor yang serem-serem di sekitar terowongan Casablanca apa tuh? Yang paling viral sih waktu itu dengarnya tentang ada sosok kuntilanak. Itu bener tuh. Ngeri sih tuh. Itu Sosok yang jadi kerennya di situ tuh. Momok atau sosok urban legendnya di sini nih sebetulnya. Iya. Jadi yang sosoknya dia lagi dia lagi. itu Iya. yang jadi gimana ya? Hanya saja yang saya tahu ini ada dua nih sosoknya. Hmm. Apa ya bilangnya? Mungkin entitasnya sama-sama kuntilanak. Tapi pernah waktu itu ada yang share di sosmed ya, sosial media. Malam ketika dia lewat pemotor nih, lagi video ini iseng di samping TPU-nya pas banget sama terowongan Casablanca-nya tuh. Ada kuntilanak putih nih, kuntilanak biasa nih. Bilangnya iya. apa ya? Kuntilanak lah gitu ya. Gitu. Nah, itu Kuntilanak biasa. terekam nih. Iya, terekam nih. Kenapa saya bilang kuntilanak biasa? Karena satu sosok lagi nih sebenarnya kuntilanaknya berwarna merah. Oh gitu. Iya, yang paling Dia viral bajunya ini merah gitu putih. Bukan putih. gaunnya merah. Oh itu yang paling Merah. galak ya. Yang Merah. paling- Nah, kalau penjelasan dari beberapa teman-teman yang mengerti misalnya atau memahami atau mempelajari tentang hal itu gitu ya. Ini nih dua sosok berbeda dengan apa kita bisa bilang backgroundnya berbeda nih katanya. Kalau yang si kuntilanak putih ini Dia kuntilanak nakut-nakutinnya biasa. beda kali. Biasa aja. Bener, Mas. Itu juga dia itu juga nakut-nakutin kalau udah kayak gitu. itu berpengaruh juga sama apa ya, cara dia menampakkan diri atau mungkin tujuannya gitu. Jadi kalau yang si kuntilanak biasa nih yang bergaun putih ini biasanya dari korban-korban apa namanya, kadang-kadang tuh saya dengar dia melahirkan terus nggak kuat misalnya gitu, anaknya selamat dia nggak selamat misalnya, Maksud lu? Oke. meninggal, nah Dia ini meninggal, gentayangan gitu dia karena Gentayangannya di situ. gentayangannya di situ Mungkin juga gitu. di pemakaman Di dia. pemakaman. namanya di situ, kurang ya, biasanya asal ya, iya. bisa. bergentayangannya di ceritanya situ. itu. Nah, tapi kalau si kuntilanak merah ini dengan gaun merah, basicnya berbeda nih, katanya dia membawa rasa dendam yang amat sangat. Karena Balik lagi, ini mungkin bisa jadi adalah satu korban pesugihan misalnya. Maksudnya dia tumbalnya ketika meninggal pakai gaun merah, atau memang ketika meninggal itu benar-benar punya rasa dendam amarahnya tuh tinggi banget gitu, lebih besar daripada si kuntilanak putih nih yang memang kecelakaan mungkin dia melahirkan gitu atau apa gitu. dia dendam sama orang yang membuat dia ditumbal ya. Awalnya seperti itu, tapi kan ketika gentayangan berterusan, akhirnya membuat seram daerah situ dan mengganggu orang-orang yang lewat. Makanya ada cerita ketika melewati terowongan Casablanca itu kita harus klakson 3 kali. Oh iya tuh dengar tuh mitosnya kayak gitu. Iya. Harus klakson 3 kali ya. Fungsinya katanya adalah sebagai simbol apa ya? Permisi, kita mau lewat. Kulunun. Iya. Kalau biasanya kita Assalamualaikum lah. Assalamualaikum gitu ya. Nah ini pakai klakson karena kan berkaitan dengan kendaraan kecepatan tinggi atau Iya. apa. Jadi lebih simpel mungkin klakson 3 kali. Tandanya biar si sosok-sosok entitas ini nih, oh iya nih ada orang lewat dengan maksudnya mungkin dengan sopan atau dia ngasih tahu bahwa permisi mau lewat. Jadi katanya lebih selamat. Tapi kalau gue pribadi ya, lu pasti begitu juga nggak? Kalau gue sih pasti gitu. Kalau Iya, benar. jangan kan lewat terowongan, lewat jembatan, Jembatan. Nah, itu dia tuh. Iya, salah satunya lewat juga. tempat yang agak sepi.
Kita kan minimal harus klakson tuh. Secara spontan Secara kayaknya. spontan tuh, tin, Gitu. entah 2 kali, 3 Nah, kali tiga lah kali, kita ya. terus klakson juga. Nah kalau gue sih melakukan itu, walaupun gue merasa lebih nyaman aja kalau gue melakukan itu. Ya safety buat gue tetap waspada, tetap lihat lingkungan. Kalau seandainya kita nggak tahu juga loh, namanya tempat gelap, Iya, tiba-tiba ada orang Tiba-tiba lewat, ada binatang, orang beneran ya lewat. nah, orang, binatang Kecelakaan atau beneran, siapapun kecelakaan kan itu ngejagain juga sih. Iya. Logika positifnya ke situ. Betul. Nah, Betul. nah kalau dari lu sendiri gimana Mas Iting? Ada cerita apa nih yang lu denger nih? Yang pernah gue dengar itu pas dari gue tahu itu ada orang yang sedang berkendara dengan mobil ya, dia sendirian. Hah? Itu malam-malam dia saat dia lewat di terowongan itu, dia ngerasa kayak kok ada orang di belakang ya, gitu. Ada orang di belakang nih kayaknya. Tapi pada saat dilihat dari spion, dilihat ke belakang itu, kok nggak ada. Lama-lama kayak hampir ceritanya kayak masuk tadi. Iya, kalau gua kan dia hanya siluet Mas. aja tuh. Iya, lama-lama dia kedengeran suara nangis. Oh, ada suara tangis. Ada suara Di tangis dalam cewek. maksudnya Di kalau mobilnya mobil gitu, ya, dalam benar. kendaraannya di dari arah belakangnya ya, Set. dari arah jok belakangnya itu kedengaran suara cewek nangis kok pelan gitu suaranya. Tapi pas dilihat nggak ada sosoknya, nggak ada Dia wujudnya, sosoknya bentuknya apa? Orang atau? nggak kelihatan mas. Nggak kelihatan, Nggak cuma kelihatan, ngerasa. tapi ada suara aja, suara cewek Sampai nangis 2 gitu. kali dilihat, pas kedua kalinya itu dilihat samar-samar terus menghilang, kayak samar-samar gitu. Iya, kayak ngerasa Iya, ada kayak yang nggak ngewujud tapi Iya. agak samar-samar terus menghilang itu. tapi itu suara terjadi tangisannya di situ. Suara ada. tangisan itu ada dan kenceng banget. Dari pelan sampai Oke. kenceng, terus pelan lagi sampai akhirnya menghilang. Setelah Waduh. sudah melewati dari Terowongan terowongan Casablanca itu. itu. Kalau dari situasinya sih sebenarnya menyeramkan ya. Iya, Maksudnya wah, dia sendirian bawa mobil gitu. Sendirian, Tapi ya kalau logika positifnya sih mungkin diingatkan kali untuk berhati-hati Iya, atau betul. lebih fokus dalam berkendara gitu ya. Lebih waspada Ya lagi. cuman kan ya pasti kaget lah orangnya. Iya, soalnya kan kondisinya ini kan malam juga ya. Gitu. Takutnya betul. kalau orang lagi kaget kan kita nggak tahu mas. Iya. Respon betul. orang soal Oleng lah kaget kendaraan atau tuh gimana, Iya betul. sehingga itu yang terjadi ngeri. kecelakaan. Itu juga salah satu mungkin jadi penyebab kecelakaan. Kalaupun terjadi kecelakaan, berarti akan banyak tambah korban atau arwah Nah, yang itu bertayangan. Bisa gitu. jadi Ya akan- semoga aja ya. semoga aja enggak, tidak ya. Semoga enggak, tapi nggak bertambah ya. ya minimal kitanya sendiri harus waspada sih kalau menurut gue ya. Terus apa lagi nih? Terus Mas ada Iting? lagi nih mas Apa tuh? tentang mobil juga. Jadi Oke. kalau ngelewat itu mungkin salah satunya Hmm. yang gue tahu itu. Jadi pada saat lewat terowongan Casablanca itu ada yang dia sendiri juga. Dia lagi sendiri. Oh, lebih sering nih orang-orang yang bawa mobil atau Rata-rata bukan sendirian ya? Kebanyakan Iya, sendirian, kebanyakan saya dengar sendirian. juga. Iya sih. Kayak mungkin kayak kata orang-orang tuh kalau ganjil hati-hati lo gitu. Dia Oh, sendirian iya. mungkin Dia kayak gitu sendirian. ya. Nah, terus Pada saat dia mau ganti gigi, ya namanya naik mobil kan mau ganti gigi, Nambah kecepatan dia itu atau lambat? nambah kecepatan, iya. Di apa? persnelengnya. Persnelannya itu ada tangan mas, ada tangan. Tiba-tiba lo kok tangan siapa? Dia ngeliat ke belakang, tiba-tiba nggak ada, Cuman tangan doang. tangan doang. Mungkin kayak pernah gue dengar ceritanya di mana ya, tapi itu ada terjadi gitu. Ada Itu terjadi. entitas Ada yang tangan Ada cerita di kayak situ gitu ya? ada tangan itu. Pada saat itu dia ngeliat ke belakang nggak ada, ya mau gimana lagi? Iya. Untungnya Si pengemudi si pengemudi sigap dan maksudnya iya. tetap tenang gitu loh. Iya sih. Hanya kaget Benar, aja gitu. benar. Ya kurang lebih seperti itu mas yang gue tahu Kalau sih. kalau Itu kayak bahaya gitu tuh, sih ya. saya pernah dengar tuh di perlintasan kereta api sih. Wah. Ya kan sering tuh banyak Ngeri yang deh. tertabrak, terus apa namanya terlindas Ya, gitu ya. mohon maaf kondisinya udah Iya, nggak utuh iya, lagi ya. udah Kalau nggak utuh cerita-cerita pasti itu sih saya lebih sering dengar di perlintasan Di kereta perlintasan api. kereta Tapi api. ternyata di terowongan Tapi di terowongan Casablanca Casablanca ada. Pada saat masanya itu emang ngeri banget sih emang. Tapi gini ya, Apa mungkin Nah, nggak sih gimana? dari dulu bekas pemakaman massal itu sih mas? bisa sih. Ya apapun namanya cerita ya, yang cerita yang berkembang, apapun yang diceritakan pasti ya berhubungan dengan sekitar situ. Iya iya. iya. Penampakannya juga penampakan yang memang mengerikan ya. Apalagi benar. nih yang gue dengar lagi tuh, di terowongan Casablanca itu suka dia bukan mengganggu ya. Tiba-tiba aja nih, mending di kaca spion dalam ya. Di kaca spion yang samping driver atau kiri kanannya juga kadang-kadang ih, kok kayak ada orang nih. Tiba-tiba lah orangnya itu entah dia cuman kayak mewujudin mukanya doang di spionnya kan kaget kan otomatis Iyalah, itu pasti lah. Wujud muka. wujud muka di sekitar di spionnya. Wah, Kaget sih tuh. nggak motor nggak mobil Iya, katanya iya, ceritanya iya, di situ berkembangnya. Nah itu yang gue pikir ih gila nih. Ngeri sih tuh. Sama itu sih kebanyakan ya driver mobil ya maksudnya pengemudi mobil. Di dalam tuh kadang-kadang nggak cuma penampakan mas. Kalau yang saya dengar tuh
tiba-tiba dalam mobil tuh kayak bau anyir. Buahnya Atau bau kembang. kembang Bau ya. kembang ya. Kalau kembang sih maksudnya mungkin kan kuburan ya mungkin masih Iya, ada. betul. Kan ada tanaman-tanaman juga. Iya, Cuman kan logikanya ya nggak mungkin masuk ke mobil gitu loh Nah, baunya itu kan. dia. Bener ya, Makanya- biasanya ini Makanya pada saat mengalami itu udah pasti pikirannya kemana-mana. Nah, itu jadi Merinding dan mengganggu panik kan. dan segala nggak macam. ada, nggak ada apa-apa tiba-tiba Bawa darah, anjir, bawa darah itu anjir, ya. wah ya orang juga akan mikir yang wah ada apaan lagi nih ngikutin Udah gua mikirin lah enggak apa aja ya. kan. Dan memang kan saya sering pulang lewat situ ya. Maksudnya memang juga mungkin juga karena konturnya kan agak bergelombang ya. Iya, Iya, Ketika kaget juga mungkin susah untuk distabilkan kan ya. Gitu. Tapi ya efek samping dari yang kejadiannya itu kan orang-orang juga berkembangnya jadi mohon maaf ya, mungkin kalau menurut gue jadi jarang yang lewat situ kalau kondisi malam mungkin ya bisa Iya, bisa. bisa dibilang kayak Gue gitu. ngamanin diri gue daripada gue terjadi ngeliat apa-apa, mendingan gue malah muter aja dah. Padahal itu Walaupun- di salah satunya di pusat kota yang ramai. Iya, tinggi, dan itu tinggi jalur loh antara aktivitasnya, ya kan kan? itu terowongan itu bener kan banget. antara ke mana ke arah Tebet Arah sama ke arah Tanah Abang. Tanah Ya? Abang, Nah, Tanah iya Abang, itu kan jalur-jalur padat kan. Iya. Tapi ya kalau ada lagi sih cerita tentang yang tadi tuh yang lu bilang itu Mas Tek. Apa yang di perlintasan itu tuh ada tangan di ini yang gue lihat lagi nih ya. Dia tuh tiba-tiba pas pada saat lagi bawa mobil itu dia ngerasa kayak di atas kap mobilnya tuh kayak ada jari gitu loh dua dengan kukunya gitu. Itu juga gue pernah dengar tuh cerita di situ. Di kap mobilnya Kap mobil tiba-tiba jari gitu nongol. ngomong buat otomatis kan biasanya orang kayak gitu refleks kayak kita pada saat lagi bawa mobil lagi gue ngebayanginnya kalau seandainya apa bawa motor Iya. bawa motor juga gue yakin juga mungkin ya kita mungkin para turis seandainya ada informasi atau cerita-cerita yang berkaitan dengan terowongan Casablanca yang pengemudi apa Ojek, angkutan online tuh angkutan online Yang banyak lewat ya situ sekarang tuh. ya. Iya. itu gue belum dengar sih tapi nggak tahu kalau lu pernah dengar nggak Mas Kalau Lek, ya? pernah, kalau driver online belum pernah, tapi ada satu cerita dulu tuh, karena kan itu jalanan umum ya mas. Nah, Ada, saya lupa tukang apa gitu yang didorong gitu, nasi goreng atau apa gitu. oh lewat situ Itu dia. lewat situ tuh ada yang manggil, ada yang manggil mungkin dia ngerasa, oh ada yang beli nih dia berhenti gitu. Ketika dilihat tuh ya nggak ada siapa-siapa. pas diparanin sama dia gitu Iya, dia kan berhenti tuh lagi lewat, terus dipanggil mungkin bang Nungguin gitu ya, kan. orangnya Dia nyamperin berhenti nih, tuh. gitu. Pas dia lihat nggak ada orang. cuman kayak ada yang manggil gitu ya Iya, dia pikir ada yang beli kan, makanya dia berhenti. Gitu. iya. Wah, akhirnya saking takutnya udah jalan lagi buru-buru. Tapi biasanya mitosnya katanya kalau tukang dagang ya mungkin ya para turis juga yang pernah dengar kalau tukang dagang melihat makhluk-makhluk astral katanya sih akan jadi laris gitu loh. Katanya Ya sih semoga gitu. aja ya. Oh, katanya sih gitu. Amin sih kalau gitu mah amin ya. Mungkin dia alhamdulillah ya. Gua ngeliat ginian nih laris nih ada yang beli di depan nih kan Amin, gitu siap. kan. Asal jangan itu Ya tuh. semoga aja ya. Ada cerita yang dibayar duit pas dibuka di laci daun, jadi daun. daun, Iya ya. benar itu Kan juga ada kasihan gitu, dagangnya ya. juga. Iya kasihan Banyak sih. sih banyak yang kejadian Iya. kayak gitu. Tapi memang apapun ya kalau menurut gue ya kondisi di terowongan Casablanca itu menjadi cerita yang membuat kita ya akan merinding deh. Pasti mas. Ya jangan sampai deh, gue jangan sampai ngalamin ya. Walaupun itu gue dengar cerita dari situ seperti yang sudah kita jelasin tadi di beberapa tempatnya tuh spot-spotnya dari mulai lampu. Nah ada lagi nggak yang di terowongan Casablanca yang dengar Mas Dek? Atau Mas Siting nih, mungkin lu bisa informasi nih terkait yang buat para turis juga tahu nih Apa tuh? kondisi terowongan Casablanca seperti apa gitu. Kalau saat ini sih kondisinya aman-aman aja ya. Maksudnya malah bergeser mas sekarang. Kalau Maksud lu sekarang bergeser? iya, maksudnya kalau sekarang tuh lebih rame gitu ya. Lebih rame, iya. Maksudnya orang udah kayak udahlah gitu. Jadi Dengan aktivitasnya udah tinggi iya, lah, udah orang sering lewat udah situ, tinggi sekarang, gitu ya. udah banyak yang lalu lalang, udah banyak yang beraktivitas Iya. lewat gitu, udah kayaknya udah apa mitos-mitos itu udah Iya. kayak udah lewat Ya gitu udah ya. gitu Iya. lah ya. Tapi Itu bagusnya itu malah positifnya itu artinya orang nggak memperhatikan atau nggak mempedulikan yang seperti itu artinya udahlah gitu. Gua punya dapur yang harus ngebul nih ibarat Iya, kata iya, buat iya. buat pengemudi Iya. online ya mungkin ya. apalagi di kota besar kayak kita ya, Iya, kayak 24 jam ya. Iya, Orang kayak beraktivitas tuh dari mulai pagi subuh sampai Iya, pagi itu subuh saya lagi. pernah pulang jam 2 habis ketemu sama temen gitu lewat situ pun masih ada Bisa beberapa rame. yang lewat. Iya. Cuma memang kalau situasi terowongannya itu kan panjangnya 1 kilo ya kalau nggak salah. Iya. Iya, pada saat lewat itu kalau menurut saya sih memang
lampunya tidak terlalu terang. Iya. Iya. Cuma memang nggak tahu Remang-remang kenapa. gitu ya. Iya, kayak bikin, remang-remang. bikin suasananya. Iya, jadi auranya tuh auranya tambah jadi- gitu. Tapi memang ketika lewat situ, ya ada aja gitu perasaan kayak merinding atau tiba-tiba kayak Nah, kalau saya pribadi nih, kalau lewat itu suka tiba-tiba kepikiran, wah ini di dindingnya tiba-tiba ada si kuntilanak merahnya gitu. Jadi Iya, kebayang ya. iya, Kalau jadi kebayangin kalau yang tahu mungkin jadi ke bawah-bawah Iya, gitu iya, kan. Dan iya, itu iya. juga sebenarnya berbahaya buat kita pengendara kan. Bener. Gitu. Mas Iting, Mas Tik, Iya, masuk. kayaknya terkait dengan terowongan Casablanca, para turis juga harus memahami ya. Kalau terowongan Casablanca itu menjadi terowongan yang memang banyak cerita-cerita kelam di situnya ya, riwayatnya seperti apapun kita juga harus memahami, dan juga di situ namanya budaya urban legend yang terjadi di sekitar kita itu kita wajib hormati dan kita cermati dengan secara bijak ya. Karena apapun yang terjadi di terowongan Casablanca itu menjadi cerita kelam yang akan tetap ada dan kita wajib menghormati. Dan menghormati dalam artian apa nih? Kita harus hati-hati, kita harus tetap menjaga istilahnya kitanya harus waspada dalam berkendara di jalan, karena memang apapun yang terjadi kita tidak bisa menentukan sesuatu hal itu menjadi kenyataan atau tidak, tapi kita tetap ada. Dan juga terowongan Casablanca seperti yang kita tahu itu sangat bermanfaat, menjadi jalur penghubung antara wilayah 1 dan wilayah 2, dan itu sangat vital. Mungkin itu yang bisa kita informasikan ya ke teman-teman para turis, kita ceritakan. Untuk percaya atau tidaknya kita kembalikan kepada para turis, karena kita ingin menceritakan sesuatu hal yang menjadi pembelajaran dan juga cukup untuk dimengerti buat teman-teman para turis. Sekian, terima kasih, dan juga jangan lupa Jangan lupa dong. Subscribe, comment, and like. And like. terima kasih.